bersama-sama sebelum kajian ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz Irfan Rosyadi kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan gembira. Juga mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah kumpulnya kita jadikan wasilah satu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramin yang terhormat, yang saya cintai dan saya muliakan, para bapak-bapak, para orang tua, wabil khusus pada sesepuh orang tua kita, Bapak Haji Zirwan, Bapak Suryadi, Bapak Haji Suryadi, Bapak Misbah, semuanya orang tua yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Juga wabil khusus kepada ketua DKM kita Bapak Nandang, juga beserta stafnya, mudah-mudahan semuanya umat muslimin wal muslimat, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita menambah satu wawasan, satu wasilah, yakni ilmu yang bermanfaat sehingga bisa dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil diminumin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kemuliaan orang-orang yang belajar atau yang mendengarkan ilmu agama, yakni kemuliaan bagi orang yang mengaji. Di sini di halaman 62 kitab namanya Kifayatul Asqiya. Man fi tariqil lita'allumi yasluku fa ilal jinani lahu tariqun suhila. Siapa orang yang dalam perjalanannya lita'allumi, yakni untuk ta'allum, belajar, yasluku itu melaksanakan, fadilal jinani maka menuju surga, lahu bagi orang tersebut thoriqun bermula
salah satu jalan suhila yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya yakni mayyasluku fi tariqin, menegaskan musannif Syekh mayyasluku, orang yang melaksanakan fi tariqin, pada satu perjalanan, li ajli ta'allumi, yakni untuk belajar ilmu agama, sahhalallahu lahu, maka Allah mudahkan baginya tariqan, satu jalan, ilal jinani, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza muktabasun, dan keterangan ini diambil bersumber min qaulihi, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Siapa orang yang berjalan, yakni menuju satu tempat, yang tamisu fihi ilman, di tempat itu ada yang majelis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya menuju surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Imam Abi Hurairah. Ya. Jadi keterangannya dalam hadis Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, yaitu tadi siapa orang yang berjalan menuju satu tempat, di mana tempat tersebut dijadikan taklim, yakni diajarkan ilmu-ilmu agama, maka dari setiap langkah kita itu Allah mudahkan bagi kita yang berjalan majelis ilmu, dimudahkan dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah jalannya menuju majelis taklim. Maksudnya setiap orang yang menuju majelis taklim, menuju pengajian, berangkat dari rumah niat untuk nyari ilmu, maka seolah-olah Allah mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan perjalanan menuju majelis ilmu, maksudnya ma'an fatashammala anwa'at tariqal muwasilati ila tahsili anwa'il ulumid diniyah. Jadi macam-macam menuju majelis ilmunya, entah dia jalan, entah itu dia naik motor, entah dia naik mobil. Ada nggak orang mau haji naik mobil? Ada ya? Iya, karena kita akan dekat. Kalau dekat juga nyampe dari rumah berangkat haji. Kalau yang jauh naik mobil, bagus, berarti mobil pakai haji. Jalannya macam-macam. Untuk apa? Ila muasili tahsili anwa'il ulumi diniyah, yakni untuk menghasilkan, untuk mendapatkan ilmu agama. Jadi jalan dari rumah dijelaskan maksudnya menuju majelis ilmu itu jalan apa naik motor, begitu bahasanya. Oh, berarti macam-macam anwa'il tariqi, berbagai macam cara jalannya. Nah, itu bisa antar. Udah nungguin teman di depan lama. Tentunya lama benar ditungguin, gak berangkat, akhirnya berangkat sendirian. Gitu. Memang kalau untuk ngaji memang rada susah, ya. Enggak setiap orang yang ahli ibadah rajin ke masjid kalau diajak ngaji mau enggak. Itu mah pilihan, gitu mah. Pilihan. Enggak setiap orang yang rajin ibadah mau ngaji, enggak. Karena paling sulit ngaji mah paling ribet, lama. Ya. Maka dikatakan al-jannatu khuffat bil makari wan nar khuffat bisyahwat. Jalan ke surga mah banyak rintangannya, banyak ada alasannya.
baru mendung dikit doang 3 tahun yang gede nggak jadi ngaji berangkat. Ya, tapi kalau buat nyawa ya buat motor wah itu walaupun hujan gede tapi juga berhenti berangkat. Karena apa? Wanar kufat bisyahwati, urusan neraka mah dibumbui dengan ribuan bumbu syahwat. Nggak ada duit patungan, yang penting urusannya teler. Benar? Benar nggak kira-kira? Maksain, yang penting bagaimana urusannya senang. Kalau urusan neraka begitu. Tapi kalau buat urusan menuju surga, kufat bil makari, dibumbui dengan seluruh bumbu ketidakinginan, ribet, lama, ya, nggak langsung. Maka di sini dikatakan orang yang mau berangkat dari rumah menuju satu tempat, di tempat itu dijelaskan pengajian ilmu agama, maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang tersebut dijadikan jalannya oleh Allah Ta'ala mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, maksud tujuan yang dicari ilmunya bagaimana? Ilmu apa? Ayyatlubu fi dzalika thariq ilman nafi'an sawa'un jalla au qalla. Yang dicarinya adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat ibadah kita, agar supaya tahu aturan-aturan agama, tahu dengan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga sah dan tidak sahnya kita paham ilmu nafi'ah. Terus kalau ngajinya jalla au qalla, mau sedikit mau banyak, ya tetap Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ustaz ngajinya sebentar doang, paling setengah jam, tetap jalla au qalla, mau dikit mau banyak ngajinya, tetap Allah mudahkan. Sahalallahu thariqan ilal jannah, Allah mudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada ruginya begitu dia duduk di majelis taklim, walaupun nggak ngerti. Di sini ada yang dikatakan, walaupun dia nggak paham gurunya ngomong apa atau yang mubaliknya ngomong apa, nyampein hukum apa, dia nggak paham, tapi dengerin aja, maka dikatakan tetap Allah mudahkan bagi dia di jalan menuju surga. Allah mudahkan. Ya. Maka kalau ngaji mah mau ngerti enggak datang aja dulu, ya, karena di situ kita udah paham. Orang yang bermajlis, kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama, wajib atas kalian bergaul, kumpul bersama para ulama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan hati kita penuh dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Ya, tanah kalau udah kering kerontang kemudian diguyur hujan 2 hari 2 malam, besoknya juga nunggu rumput cepat karena menjadi subur. Sama ketika kita hadir di majelis ilmu, Allah menghidupkan yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Allah hidupkan hati-hati yang telah lama mati dengan cahaya hikmah, yakni dengan cahaya ilmu nafi'. Amin ya rabbal alamin. Karena jangankan hati mati, disebutnya khatamallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Udah dicap hatinya, ditutup. Itu kalau mati. Tapi kalau keras masih
batin. Ya. Tapi kalau hati udah mati, repot. Ya. Ada kebenaran walaupun keluarnya dari orang yang usianya jauh lebih muda, gak bakal didengar. Karena apa? Mati. Hatinya mati. Merasa paling benar, raddul haq, tidak bisa menerima kebenaran, itu namanya mati. Tapi kalau keras masih ada obatnya. Yang waktu itu ibu kita aji di bab masalah obat hati itu, ada obatnya kalau masih keras. Ketika udah mati udah repot. Ya Pak Sep, kita punya HP mati repot. Ada bisnis masuk juga nggak ketahuan. Ya, contoh pas udah hidup lagi nih HP udah banyak banget, 20 tidak terjawab. Ini kalau udah hidup lagi HP-nya, waktu mati nggak ketahuan, nggak ada pesan masuk, tapi begitu dicas, pas dibuka baru ketahuan ketika 30 tak terjawab, Pak Anda mau ngajak beli durian. Nggak ketahuan karena mati. Ketika hidup mah jadi tahu kesalahannya begitu. Nah, hati itu perlu dicas biar supaya mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para ulama. Insyaallah. Nah, yang kedua, maksud dari Allah mudahkan bagi orang yang menuju majelis taklim itu Allah mudahkan jalan ke surga. Maksudnya bagaimana? Ya, mungkin ini kita sering dengar. Siapa orang yang mau berjalan menuju majelis taklim, majelis pengajian ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya bagi Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maksud Allah mudahkan jalan menuju surga bagaimana? Nah, di sini dijawab. Allah mudahkan jalan menuju surga. Qauluhu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ay fid dunya bi aywafiqahu li amali shalih. Ya. Jadi Allah mudahkan jalan menuju surga, yakni Allah berikan taufik untuk melaksanakan amal soleh. Itu jawabannya. Maksud Allah mudahkan jalan ke surga, orang tersebut diberi kemudahan, diberi taufik buat melakukan amal soleh. Buat sedekahnya gampang, buat berjamaahnya gampang, mudah rasanya. Kalau orang mau ngaji mah, diajak kemananya juga mudah buat kebaikan. Ngaji Qurannya gampang rasanya. Karena itu tadi dipakai ngaji, jadi mudah Allah berikan jalan menuju surga. Maksudnya Allah berikan taufik buat melakukan amal-amal kebaikan. Itu di dunia. Kemudian wa fil akhirati bi ayyasluka bihi tariqan. Di dalam akhirat pun Allah beri kemudahan pada jalan saat menjembat di siratal mustaqim. Cepat nyampe duluan. Ya. Cepat jalannya karena dia rajin ngajinya. Dalam syirat mustaqim dikatakan di Daqatul Akhbar itu berapa ribu tahun perjalanannya, maka tergantung amal tadi. Ketika cepat berangkat ngaji, mau nggak pakai lama, nggak pakai mikir siapa yang nyampein materinya, siapa gurunya, yang penting berangkat ngaji, cepat disiratnya nanti. Yang kedua, di dunianya mudah dalam melakukan amal kebaikan. Ya, mau nolong orang sakit, mau menjenguk orang yang sakit, gampang rasanya berangkat aja. Jadi buat jalan kemudahan mudah gitu, jalan kebaikan mudah. Karena tadi mau belajar ngaji ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan para malaikat itu, malaikat memuliakan orang-orang yang ngaji. Sampai dalam hadisnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril, dan kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qawlihi innallaha subhanahu wa malaikatahu
wa ahlus samawat wal ardi hatta namlatu fil bahri hatta namlatu fi hijriha wa hatta al-hut fil bahri liyusalluna ala man a'lamin nas al-khair ay yastaghfiruna lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya wa ahlus samawat dan ahli-ahli langit wal ardi dan orang makhluk bumi hatta namlatu fi hijriha sampai semut, ya semut di dalam batu yang hitam, wa hatta al-hut ikan-ikan di lautan fil bahri liyusalluna ala ma'alimin nas ay yastaghfiruna lahum, seluruhnya mengampuni dosa-dosa bagi orang yang mau belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis lain, qala sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa in talaba al-ilma yastaghfiru lahu kull shay'in hatta al-hitan fil bahri. Rawahu Ibn al-Bari an Anas. Jadi tuntutlah ilmu, menuntut ilmu fariidah. Nah, maksud fariidah ay wajibin al-ilmu syar'iyyah. Hukumnya wajib, yang wajib dituntut, yang wajib dicari al-ilmu syar'iyyati, yakni ilmu bangsa agama, yakni ilmu agama. Kemudian yastaghfiruna lahu kulla syai'in, mengampuni seluruh sesuatu hatta hitam, sehingga ikan-ikan yang ada di lautan fil bahri, mengampuni dosa-dosa orang yang mau belajar agama, orang yang mau haji. Amin ya rabbal alamin. Itulah kemuliaan orang-orang makhluk Allah Ta'ala, golongan manusia yang mau belajar haji. Ya, karena begitulah. Tidak a'azamatu, tidak salaka su'uba kasadiku wa kasura akibatu. Sesuatu yang kita cari, ketika sesuatu tersebut perkara yang amat sangat luar biasa, maka banyak rintangannya. Tidak kasura akibatuhu, banyak akibatnya, banyak rintangannya. Ada aja halangannya. Itu berangkat nggak jadi, berangkat ribet rasanya ada anak, nggak jadi berangkat ngaji. Padahal seminggu sekali berangkat ribet ada cucu. Kalau kita nungguin waktu doang semuanya juga ribet. Kalau nungguin waktu doang nggak bisa, kalau nggak maksain. Karena apa namanya? Kalau ribet itu diikuti makin ribet. Yang enak tinggalin aja langsung berangkat. Nah, itu ya. Hadirin para jamaah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu giat dalam belajar ilmu agama. Amin. Ya. Karena orang kalau salah nongkrong, salah gaul, ketika tobat gampang ngebeterinnya. Orang salah nongkrong, biasa nongkrongnya kopi hitam, begitu nongkrong di tempat lain kopinya kopi Indo Cafe, dia bisa nyesuaiin. Nongkrong itu mudah, bisa kalau salah nongkrongan. Tapi kalau salah ilmu, baru repot, nggak bisa dibenerin karena yakinnya begitu. Maka kalau orang yang banyak ilmunya, ketika banyak perbedaan, maka banyak kasih sayang di situ. Bukan malah makin jadi perdebatan, bukan malah jadi sayang. Karena ilmu itu luas, banyak pendapat para ulama. Maka mudah-mudahan kita haji itu bukan berdasarkan si ustadznya, tapi berdasarkan tuntunan kita para ulama. Karena para kiai, para ulama itu nggak bisa nyampe hukum kecuali bersumber dari hadis dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sumbernya. Maka kita rajin-rajin hadir di majelis taklim, walaupun tidak paham, walaupun tidak ngerti, Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga ya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang Allah mudahkan jalan menuju surga, satu di dunia Allah mudahkan bagi dia litaufiqi amal saleh. Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan amal ibadah yang lainnya. Yang kedua, Allah mudahkan pada saat melewati jembatan
jadi mudah karena tadi Pak mau belajar ngaji ilmu agama. Karena orang tergantung duduknya, manusia itu tergantung kumpulnya. Kalau kumpulnya, maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Abu Thayyib di dalam kitabnya ada 7 golongan. Cuma sebagian kita baca. Ya, perhatikan. Ada 7 orang tergantung kumpulnya. Yang sering kita dengar, ya pada kayak kita sering dengar kalau orang main sama tukang minyak wangi atau bagian wanginya, ya di pinggir tukang sate nggak beli padahal ngeliatin doang, bilang aja. Di sate ibu apa tuh yang di Tegal, minta kebauan asapnya orang mainnya di situ di pinggir. Bagaimana kumpulnya? Nah, di sini dikatakan oleh Imam Abu Thayyib dalam kitabnya, tergantung gabungnya, tergantung gaulnya, tergantung duduknya bersama-sama ya. Maka yang pertama, man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbud dunya wa rubbatu fiha. Siapa orang yang bergaulnya, yang menggabungnya sama orang-orang agniya, orang-orang yang kaya, maka Allah tambahkan dalam hatinya hubbud dunia, jadi cinta sama dunia, warubbatu fiha, dan demen sama dunia. Padahal orang biasa, orang gak punya, tapi mainnya punya orang kaya dulu. Ya udah ngomonginnya mobil, padahal mah tiap hari dia pakai mobil, dia yang ke kamar diletakkan Fortuner, Alphard, ngomongnya yang hebat-hebat, padahal orang gak punya. Nambah cinta sama dunia karena apa? Salah gaul, gaulnya orang kaya, padahal orang biasa. Kalau ngobrolin sama orang-orang jual rumah, itu kan berapa ribu hektar tanah dijual, punya siapa? Punya orang, bukan punya dia. Dia cuma ngobrol doang. Karena mainnya orang kaya. Jadi Allah tambahkan dalam hatinya hukum dunia. Apakah nggak boleh punya dunia? Wah, harus. Muslim harus kaya. Yang nggak boleh hukum dunia. Maksudnya hukum dunia nyantel. Dunianya ada di sini nih, di hati. Lagi sholat kita. Nah itu yang nggak boleh. Hartanya ada di sini. Maka kata para ulama, ulama tasawuf, al-malu fi kafina wala fi qulubina. Harta kita itu ada di tangan, bukan di hati. Ya. Naik perahu, ketika air lautan itu luas, perahu selamat karena nggak bocor. Tapi ketika air laut masuk ke dalam perahu, bisa kelelep. Kira-kira paham ya? Ketika harta banyak, bagus. Tapi kalau udah masuk ke hati, nah itu yang repot. Disebutnya hubbud dunia karena duduknya, bermajlisnya sama orang ahli dunia. Kemudian yang kedua, man jalasa ma'al fuqara zadahullahu fi qalbihi asyukru war ridha bi ismatillahi ta'ala. Ngegabungnya sama orang susah. Tiap hari kopi 1-2 join. Ya habis susah gimana? Ya jangan join susah gimana begitu? Rokok join 1-2 joinan. Sama orang susah. Rumah dikit tiup angin juga rubuh begitu kan? Pakunya udah pada nggak ada. Pakai bilik, nggak bilik. Kalau di kampung itu ada bilik. Rumah dari bambu pakai bilik. Musim hujan mau masak, nggak ada tali pada basah. Akhirnya biliknya dicopotin satu-satu buat masak. Saking susahnya. Maksudnya di sini kalimatnya fuqara, fakir, susah. Nah, kita gaul sama dia, kita orang biasa, orang sederhana, sedang begitu, nggak susah sama. Begitu gabung ke dia, maka Allah jadikan di hati kita asyukru wa ridha bi ismatillahi ta'ala. Jadi dapat syukur. Alhamdulillah, segitu gua masih punya rumah bagus. Jadi syukur timbulnya. Rumah dan waktu kita mau habis dipakai masak, dipakai apa? Tiap hari dipakai buat masak rumahnya kayunya. Alhamdulillah segitu yang kita punya. Melihat orang udah pada punya. Begitu jadi syukur bi ismatillahi ta'ala dengan pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana gaulnya sih? Gitu. Gimana gabungnya? Yang ketiga,
majalasa ma'a sultan zadallahu ta'ala al-quswat wal kibriya. Orang yang campur gaulnya sama pembesar-pembesar, yakni sultan, pemimpin, pemerintah, zadallahu al-quswat wal kibriya. Allah jadikan di hatinya titik keras dan sombong. Orang kalau gaul pejabat, gengsinya gede. Pak Lurah, itu kayak dia lu yang kenal sama Lurah. Apa kira-kira? Ya sombong lah, temennya kagak kenal. Paling sombong. Pak Lurah mau kemana? Ya Pak Haji. Pak Lurah, kita juga kenal sebenarnya mah. Cuman gak panggil doang. Artinya karena dia udah gaul bersama para pembesar, para pemerintah. Jadi di hatinya qaswah, keras. Wal kibriya dan sombong. Mana? Coba tempat ini apa namanya? Bupati. Kenal dia, dicurigai sombong. Ini betul. Jadi sombong, jadi keras. Yang lain juga kenal sama bupati. Gitu. Maka bagaimana gaulnya? Dan yang terakhir, man jalasa ma'a shalihin izdada hubbatu fil ta'at. Berbeda dengan orang yang gaulnya sama orang-orang saleh, maka Allah tambahkan di dalam hatinya kecintaan dalam taat melaksanakan ibadah dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasa ma'al ulama izdada ilmu wal amal. Orang yang gaul kumpul di majlis taklim, yakni majlis para ulama, Allah jadikan di dalam hatinya dan Allah tambahkan ilmu dan amal perbuatannya. Jadi amalnya baik. Amin. Ya Rabbal. Sekali lagi, maka orang itu bagaimana gaulnya, bagaimana kumpulnya. Dikatakan, ya, kalau orang baik kumpul, tadinya nggak baik nih orang nggak baik, kumpul sama orang-orang baik, jadi orang baik, jadi orang benar, karena kumpul sama orang benar. Yang kedua, orang benar, nggak ulang orang nggak benar, jadi orang nggak benar. Maksudnya apa? Contoh saya gampang, saya lewat, yang saya lewati ada orang lagi apa nih? Mabok, ada orang lagi main judi, ada orang yang lagi narkoba transaksi di situ. Saya lewat, duduk gabung di situ. Ternyata itu orang dicari DPO namanya, sama polisi. Saya duduk di situ, otomatis diciduk sama saya juga. Padahal saya cuma mampir dong, nengok. Bener nggak? Orang baik, yang kurang orang baik, apa jadi nggak baik. Nah orang sering maksiat, sering berbuat dosa, gabung ke majelis, jadi baik, lama-lama jadi benar. Maka sekali lagi, bagaimana bagaimana kumpulnya tergantung kita kumpulnya sama siapa. Kalau kumpul sama orang-orang soleh, maka tadi dikatakan izdada hubba fit ta'at, maka bakal tambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan taklim pada hari ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang rajin. Yang pertama, para malaikat dan para ikan-ikan yang ada di lautan, hatta namlah, sehingga semut pun, seluruh makhluk Allah mengampuni, beristighfar kepada Allah buat diampuni orang-orang yang selalu belajar ilmu agama. Amin. Yakni yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil, ya. Kalau dosa besar mah harus ditobatin, harus pakai syarat tobat yang tiga, ya. Nggak bisa langsung diampuni begitu aja. Ini dosa-dosa yang kecil. Dosa yang kecil mana? Itu kita sering berbuat mata yang sekiranya nggak bagus dilihat jadi dilihat, yang nggak bagus diomongin jadi diomongin. Dosa-dosa kecil itu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun membentangkan sayap-sayapnya, yakni ajnihataha, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Maksudnya dia at-tawadu, mendoakan, menghormati orang yang mau belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ada keinginan yang kita inginkan. Yang paling besar adalah keinginan kita punya
dunia, maka mereka lah yang meneruskan bacaan-bacaan yang dibaca semua mengalir kepada kita di dalam kubur. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu, terutama yang sedang di pesantren ya, yang pada pesantren terus ya dibiayai, semoga menjadi orang-orang soleh, bisa menjadi penerus di kampungnya masing-masing nanti ya. Karena itu yang menjadi celengan tabungan yang luar biasa. Ketika orang-orang tua telah tiada, anak-anak itulah yang nanti bakal menerusin di masjidnya masing-masing perjuangannya dia. Maka terakhir untuk menutup kisah, ada itu di satu kota di Jakarta Barat. Itu di kota dulu saya pernah pulang nonton, kemudian main di tempat teman saya. Saking di situ nggak ada yang paham, itu ada orang meninggal dunia, kemudian karena harus dimandiin. Nah anak-anak ini bingung bagaimana itu mandiin, air diguyur aja disiram pakai ember steam tuh. So yang nggak paham main disetim nggak paham, di situ nggak ada penerusnya, repot. Maka jangan sampai terjadi di lingkungan kita ya. Maka di sini anak-anak muda banyak, biar daripada mengaji ya, biar mau pada belajar ilmu agama, tanyain. Kadang-kadang kalau nggak ditanya nggak bakal dijawab sama yang paham, perlu ditanya. Kalau nanya insya Allah dijawab. Maka anak-anak kita dijaga dari pergaulan yang nggak benar ya, dijaga. Kalau kita lihat, kalau saya lewat pulang dari kali deras itu dari Semarang, itu kalau jam 2, jam 1 itu anak-anak ABG banyak yang orang tua mah nggak ada, udah pada tidur di rumah ya, tahu-tahu dikerubutin nyamuk aja ya. Orang tua mah di rumah begitu, tapi anak-anak muda masya Allah masih pada ada di dalam hati. Kita ngeri pergaulan itu yang bakal mengundang murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sini yang ada punya anak atau cucu pesantren terusin aja ke depannya Allah yang atur. Adapun jadi ulama atau enggak itu mah bonus. Yang benar adalah biar jadi orang soleh, nurut sama ibu bapaknya, itu doang, nggak pengen lebih. Dan yang kedua, ada yang nerusin di masjid itu, di tempat itu, di kampung mereka masing-masing tinggal. Karena kalau nggak ada orang-orang yang pesantren yang belajar ilmu agama, seluruhnya sekolah masjid mau dipegang sama siapa entah. Benar nggak kira-kira? Repot kalau nggak ngerti. Mudah-mudahan ibu bapak yang hadir, saya nitip, maksudnya kalau masih ada yang pesantren terus dibiayain ya, dibiayain terus sampai lulus. Karena kalau saya dulu belajar biaya sendiri. Satu cerita kita kami sekarang ya, hanya udah mau saya cerita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat terakhir menjadi hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena kita mempelajari ilmu agama. Para malaikat semuanya mengampuni dosa-dosa kita dengan wasilah mau gabung di majelis taklim menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita berdoa tunggu beberapa menit. Mudah-mudahan kalau kita doanya bareng-bareng insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berikut dan salihah ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wal maqbul siha wal afiyah wa sa'adah wal barakah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin ya arhamar rahimin ya qawiy ya matin ya akramal akramin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa billahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa talib. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman
ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا قريب يا حميد يا مقيت يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم افتحنا بفتوح العين فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا إننا نتوسل إليك بتلاوة كلامك الكريم وبذكر أسمائك العظيم وبجاه نبيك الكريم. انصرح لنا صدورنا ويسر أمورنا ووسع رزقنا. فاتنا سؤالنا يا الله. فاتنا سؤالنا يا الله. فاتنا سؤالنا يا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz Panwasari yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan dalam thalabul ilmu, dalam mengaji untuk di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, ada beberapa informasi